Pernikahanku hancur bukan karena orang ketiga, tapi karena harga diri, keluarga. Mertuaku memaksaku cerai, demi menebus aib suamiku di masa lalu bersama mantannya. Haruskah aku mengalah? Yuk absen dulu dari mana aja kalian nonton. Jangan lupa like dan subscribe ya biar kita bisa bongkar misterinya bareng-bareng. Angin sore beraroma garam membelai lembut jilbab Mentari. Di sampingnya, Genta tertawa. Matanya yang teduh menyipit melawan kilau jingga matahari yang mulai tenggelam di Selat Makassar. Mereka duduk di anjungan pantai Losari, sebuah ritual sederhana yang menjadi kemewahan di tengah kesibukan mereka. Mentari baru saja kembali dari ekspedisi singkat meneliti terumbu karang di Pulau Kodingarengkeke, dan Genta menyambutnya dengan cerita antusias tentang 3 turis asal Belgia yang terpukau dengan keindahan bawah laut yang ditawarkan perahunya. Mereka bilang, terumbu karang kita tidak kalah dengan Bunaken, kata Genta. Tangannya menggenggam jemari Mentari yang terasa dingin sehabis mencuci tangan. Aku langsung teringat kamu, Tar. Semua yang aku jelaskan tentang anemon dan ikan badut, itu semua kan ilmumu. Mentari tersenyum, menyandarkan kepalanya di bahu kokoh suaminya. Ilmu itu tidak ada artinya kalau tidak ada yang menyampaikannya dengan hati, Mas. Dan kamu yang terbaik dalam hal itu. Bagi orang lain, mereka mungkin pasangan yang kontras. Mentari, seorang ahli biologi kelautan, lebih banyak menghabiskan waktu di laboratorium atau di bawah air, tenggelam dalam keheningan dunia biru. Sementara Genta, dengan bisnis wisata baharinya, kapal pinisi impian, adalah sosok yang riang dan pandai bergaul. Energinya seolah tak pernah habis saat memandu wisatawan menyusuri gugusan Pulau Spermonde. Namun, di titik inilah mereka bertemu. Di atas laut, di bawah langit yang sama. Laut adalah napas mereka. Genta mewarisi kecintaan itu dari ayahnya, seorang pelaut ulung. Sedangkan Mentari menemukannya melalui buku dan mikroskop. Sebuah ketertarikan akademis yang tumbuh menjadi hasrat. Pernikahan mereka, yang telah berjalan selama 3 tahun, adalah pertemuan antara hasrat dan warisan, antara sains dan petualangan. Tadi aku bertemu Pak Daeng, lanjut Genta, memecah keheningan nyaman di antara mereka. Beliau menawarkan sepetak lahan di dekat Tanjung Bira. Katanya cocok sekali kalau kita mau buat penginapan ramah lingkungan. Lengkap dengan pusat edukasi konservasi karang. Impianmu, kan? Mata Mentari berbinar. Itu adalah mimpi terbesar mereka. Bukan sekadar bisnis, tapi sebuah warisan. Sebuah tempat di mana pariwisata bisa berjalan beriringan dengan pelestarian alam. Mereka sering menghabiskan malam membuat sketsa kasar di buku catatan, membayangkan pondok-pondok kayu yang menghadap ke laut, dengan panel surya di atap dan sistem pengolahan limbah yang canggih. Genta akan mengurus sisi pariwisatanya, dan Mentari akan memimpin program konservasinya. Serius, Mas? Tapi dana kita? Tanya Mentari, sedikit cemas. Genta merangkul bahunya lebih erat. Rezeki itu mengikuti niat baik. Sayang, kita mulai pelan-pelan. Aku sudah mulai menyisihkan sebagian keuntungan dari tur kapal. Memang tidak banyak, tapi ini langkah pertama. Mentari menatap wajah suaminya. Di sana, ia tidak melihat keraguan sedikit pun. Hanya ada optimisme yang menular. Keyakinan teguh bahwa semesta akan mendukung niat mereka. Inilah Genta yang ia kenal. Pria yang mampu mengubah badai menjadi angin yang mendorong layarnya. Pria yang membuatnya percaya bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Saat azan maghrib berkumandang dari Masjid Terapung Amirul Mukminin di kejauhan, mereka bangkit. Genta tidak pernah melepaskan genggaman tangannya saat mereka berjalan menyusuri keramaian Losari yang mulai menyalakan lampu-lampunya. Aroma pisang epe bakar dan segarnya es pisang ijo bercampur di udara. Mereka adalah bagian dari denyut nadi kota ini, 2 insan yang membangun surga kecil mereka di tepi Selat Makassar. Mentari merasa penuh dan utuh. Saat itu, ia tidak tahu bahwa angin tenang yang mereka nikmati adalah keheningan singkat sebelum badai besar datang menerpa. Suasana hangat di rumah mereka yang asri di kawasan Panakukang seketika berubah beberapa hari kemudian. Perubahannya tidak drastis. Lebih seperti turunnya suhu udara beberapa derajat secara tiba-tiba. Penyebabnya satu, kepulangan Ibu Isyana, Ibunda Genta,
yang selama setahun terakhir tinggal bersama adiknya di Jakarta. Mentari menyambutnya dengan senyum tulus dan pelukan hangat. Namun, balasan yang ia terima adalah tepukan kaku di punggung dan tatapan mata yang seolah memindai penampilannya dari ujung jilbab hingga ujung sandal rumah. "Rumah ini tidak banyak berubah," komentar Ibu Isyana. Suaranya datar. Ia meletakkan tas tangannya yang terbuat dari kulit mahal di atas meja. Kontras dengan taplak meja anyaman rotan buatan tangan Mentari. "Kami sengaja tidak mengubah banyak, Bu." Genta bilang, "Ibu suka dengan penataan yang sekarang," jawab Mentari ramah, sambil membawakan segelas air jeruk hangat. Ibu Isyana tidak menyentuh gelas itu. Matanya berkeliling, berhenti pada beberapa foto pernikahan mereka yang terpajang di dinding. Tatapannya bertahan paling lama pada foto di mana Mentari dan Genta tertawa lepas di atas kapal, dengan latar belakang laut biru. "Genta mana?" tanyanya, mengalihkan pandangan. "Mas Genta sedang bertemu klien di pelabuhan, Bu. Sebentar lagi juga pulang," jelas Mentari. "Ibu mau istirahat dulu di kamar." "Tidak perlu. Aku mau lihat ganti apa saja yang sudah kamu lakukan di rumah ini," katanya, lalu bangkit dan mulai berjalan menginspeksi setiap sudut rumah, seolah-olah ia adalah seorang jenderal yang memeriksa barak prajuritnya. Mentari mengikuti di belakangnya dengan perasaan ganjil. Ini bukan pertama kalinya ia berhadapan dengan sikap dingin mertuanya. Sejak awal pernikahan mereka, Ibu Isyana selalu menjaga jarak. Wanita itu adalah perwujudan matriark Bugis Makassar yang teguh memegang prinsip, terpelajar, anggun, dan memiliki standar yang sangat tinggi terhadap segala sesuatu, terutama yang menyangkut nama baik keluarga. Genta adalah putra satu-satunya, harapan dan kebanggaan keluarga setelah ayahnya meninggal dunia. Pernikahannya dengan Mentari, seorang gadis biasa tanpa latar belakang keluarga terpandang, tampaknya tidak pernah sepenuhnya mendapat restu dari hati Ibu Isyana, meskipun bibirnya tidak pernah mengucapkan penolakan secara langsung. "Dapurmu masih saja berantakan," ujar Ibu Isyana saat tiba di dapur. Padahal, menurut Mentari, dapurnya sangat rapi. Hanya ada beberapa bumbu masak di rak terbuka dan catatan resep yang menempel di pintu kulkas. Seharusnya bumbu-bumbu itu disimpan di lemari tertutup, biar tidak terkesan seperti warung. Mentari hanya tersenyum tipis. "Saya lebih mudah menjangkaunya kalau begini, Bu." Kritik-kritik kecil terus berlanjut. Tirai jendela yang warnanya dianggap terlalu pucat, susunan buku di rak yang dinilai tidak artistik, bahkan jenis tanaman hias di teras pun tak luput dari komentarnya. Mentari menelan semuanya dengan sabar, menganggapnya sebagai kelelahan mertuanya setelah perjalanan panjang. Ketika Genta akhirnya pulang, suasana sedikit mencair. Genta memeluk ibunya dengan rindu yang tulus, dan Ibu Isyana menunjukkan sedikit kehangatan yang ia simpan khusus untuk putranya. "Bagaimana pekerjaanmu?" tanya Ibu Isyana pada Genta saat mereka makan malam, sama sekali mengabaikan Mentari yang duduk di seberangnya. "Lancar, Bu. Kapal Pinisi Impian semakin dikenal. Kami bahkan sudah punya beberapa paket tur eksklusif," jawab Genta dengan semangat. Ibu Isyana mengangguk pelan. "Syukurlah. Tapi jangan cepat puas. Usia terus berjalan. Kesuksesan harus dikejar, bukan ditunggu." Malam itu, saat mereka sudah berada di kamar, Mentari mencoba mengabaikan perasaan tidak nyamannya. "Ibu kelihatannya lelah sekali ya, Mas." Genta, yang sedang melepas kemejanya, menghela napas. "Mungkin. Kamu tahu sendiri kan, Ibu orangnya seperti apa. Perfeksionis. Jangan dimasukkan ke hati ya, sayang. Dia hanya belum terbiasa lagi dengan suasana di sini." Mentari mengangguk, mencoba mempercayai ucapan suaminya. Namun, jauh di dalam hatinya, sebuah alarm kecil berbunyi. Ini bukan sekadar perfeksionisme. Ini adalah sinyal. Sinyal bahwa kepulangan ibunya bukanlah kunjungan biasa. Ada sesuatu yang lebih besar yang tersembunyi di balik tatapan dingin dan kritik-kritik tajam itu. Sesuatu yang entah kenapa, membuatnya merasa seperti orang asing di rumahnya sendiri. Hari-hari berikutnya, Ibu Isyana mulai melancarkan strategi yang lebih halus namun jauh lebih menusuk, perbandingan. Dan nama yang selalu ia sebut sebagai standar kesempurnaan adalah Carmila.
Semuanya dimulai saat makan siang di akhir pekan. Dari jendela ruang makan, menara pinisi yang ikonik, gedung Universitas Negeri Makassar yang terinspirasi dari layar perahu, terlihat menjulang gagah. Ibu Isyana menatap gedung itu sejenak sebelum memulai. Aku dengar, Carmila sekarang yang memegang kendali proyek pembangunan hotel baru di dekat kawasan CPI, ujarnya tiba-tiba, seolah-olah sedang membicarakan cuaca. Hebat sekali anak itu. Wanita. Tapi otaknya bisnis sekali. Ayahnya pasti bangga. Mentari, yang sedang menyendokkan sayur, berhenti sejenak. Ia tahu nama itu. Genta pernah menyebutkannya sekilas, sebagai teman lama. Genta tampak sedikit tidak nyaman. Iya, Bu. Bisnis keluarganya memang berkembang pesat. Bukan sekadar berkembang, Genta, tapi melesat. Koreksi Ibu Isyana. Itu karena dia punya visi. Dia tidak puas hanya dengan apa yang ada. Wawasannya internasional. Aku lihat di majalah bisnis, dia baru saja kembali dari Singapura, menjalin kerjasama dengan investor di sana. Mentari merasakan makna tersirat dari setiap kata yang diucapkan mertuanya. Visi, wawasan internasional, tidak cepat puas. Semua itu adalah antitesis dari dirinya, yang menurut standar Ibu Isyana, mungkin hanya seorang ilmuwan yang sibuk dengan ikan dan terumbu karang. Serangan tidak berhenti di situ. Ketika Mentari menunjukkan sweter hasil rajutannya sendiri untuk Genta, Ibu Isyana berkomentar. Carmila pernah memberimu jas wol dari Italia, kan, Genta? Masih kamu simpan? Kualitasnya pasti berbeda. Saat Mentari memasak coto Makassar, makanan favorit Genta, Ibu Isyana akan berkata, dulu, kalau keluarga Carmila mengadakan acara, mereka selalu memesan dari catering terbaik di kota ini. Mereka sangat menjaga citra. Setiap pujian untuk Carmila adalah sebuah tamparan tak terlihat untuk Mentari. Ibu Isyana seolah sedang membangun sebuah monumen kesempurnaan atas nama Carmila, dan di bawah bayang-bayang monumen itu, Mentari dibuat tampak semakin kecil dan tidak berarti. Mentari mencoba membicarakannya dengan Genta suatu malam. Mas, apa ibu tidak suka padaku karena aku bukan pengusaha seperti Carmila? Genta menghela napas panjang, tampak lelah. Ia memijat pelipisnya. Bukan begitu, Tar. Ibu itu hanya terobsesi dengan kesuksesan. Beliau ingin aku menjadi yang terbaik, punya segalanya. Dan mungkin, beliau melihat keluarga Carmila sebagai cerminan dari apa yang beliau inginkan untuk kita. Tapi kita punya jalan kita sendiri, Mas. Kita punya mimpi kita. Apa itu tidak cukup? Suara Mentari bergetar. Cukup. Bagiku, ini lebih dari cukup, kata Genta, menarik Mentari ke dalam pelukannya. Tolong, bersabarlah sedikit lagi. Ibu hanya butuh waktu untuk melihat bahwa kebahagiaanku ada di sini, bersamamu. Mentari ingin mempercayainya. Namun, setiap kali ia melihat mertuanya menatap menara pinisi dengan tatapan penuh damba, ia tahu bahwa ini bukan sekadar masalah kesuksesan. Bayangan Carmila bukan lagi sekadar bayangan seorang teman lama. Ia telah menjadi hantu dari ekspektasi yang tak akan pernah bisa Mentari penuhi. Sebuah standar emas yang sengaja dipasang untuk membuatnya gagal. Dan yang paling menakutkan adalah, suaminya tampak tak berdaya di hadapan hantu itu. Konflik yang selama ini menggelegak di bawah permukaan akhirnya meletus di suatu sore yang mendung. Pemicunya adalah hal sepele. Brosur baru untuk bisnis, kapal pinisi impian, milik Genta. Genta pulang dengan wajah berseri-seri, membawa setumpuk brosur yang baru dicetak. Desainnya segar, menampilkan foto-foto bawah laut hasil jepretan Mentari dan Genta sendiri. Bagaimana menurutmu, Bu, Tar? Tanyanya bangga, menyodorkan selembar brosur. Mentari memujinya dengan tulus. Bagus sekali, Mas. Terlihat profesional dan sangat menarik. Namun, Ibu Isyana hanya membolak-balik brosur itu dengan ekspresi datar. Setelah hening beberapa saat, ia meletakkannya di meja. Biasa saja. Senyum di wajah Genta memudar. Biasa saja, Bu. Iya. Desainnya seperti brosur wisata kebanyakan. Tidak ada yang istimewa.
kata Ibu Isyana tajam. Ini hanya akan menarik turis ransel, bukan kelas atas. Kapan bisnismu mau naik kelas kalau target pasarmu hanya begini-begini saja? Rahang Genta mengeras. Target pasarku bukan hanya turis ransel, Bu. Banyak juga keluarga dan profesional muda yang memakai jasaku. Mereka semua puas. Puas dengan apa? Dengan perahu yang itu-itu saja? Balas Ibu Isyana. Suaranya mulai meninggi. Seharusnya kamu sudah memikirkan untuk membeli kapal pesiar kecil, yang lebih mewah, menawarkan paket tur premium. Ini Makassar, Genta, gerbang Indonesia Timur. Peluangnya besar, tapi visimu terlalu pendek. Mentari merasa harus angkat bicara. Tapi, Bu, bisnis Mas Genta dibangun dari nol. Semuanya butuh proses. Justru kelebihannya adalah sentuhan personal yang tidak didapat dari tur-tur mewah. Ibu Isyana menoleh pada Mentari. Tatapannya sedingin es. Kamu tidak mengerti bisnis. Jadi diam saja. Ini urusan masa depan putraku. Lalu, ia kembali menatap Genta. Lihat, inilah masalahnya. Kamu dikelilingi oleh orang-orang yang membuatmu cepat puas, yang memuji usahamu yang stagnan. Coba kalau pasanganmu adalah orang yang selevel denganmu dalam berbisnis, dia pasti akan mendorongmu, bukan hanya menepuk-nepuk punggungmu. Itu adalah tuduhan langsung. Sebuah pernyataan bahwa Mentari adalah penghambat kesuksesan Genta. Cukup, Bu, bentak Genta. Suaranya bergetar karena emosi yang tertahan. Mentari adalah istriku. Dia mendukungku lebih dari siapapun. Ibu tidak berhak bicara seperti itu padanya. Aku ibumu. Aku lebih berhak dari siapapun. Balas Ibu Isyana, tak mau kalah. Aku yang melahirkanmu, membesarkanmu. Aku hanya ingin yang terbaik untukmu. Aku tidak mau melihatmu terjebak dalam kehidupan mediocre seperti ini. Mentari melihat suaminya terdiam. Bentakannya tadi seolah menjadi puncak keberaniannya. Dan kini ia kembali menjadi anak laki-laki yang bingung di hadapan ibunya. Ia melihat Genta menunduk, menghindari tatapan ibunya dan juga tatapan Mentari. Di momen itulah, Mentari merasakan kekecewaan yang begitu dalam. Genta membelanya. Ya, tapi pembelaannya rapuh dan tidak bertahan lama. Ia tidak mampu berdiri tegak dan berkata, inilah hidupku, inilah pilihanku, dan aku bahagia. Melihat putranya terdiam, Ibu Isyana merasa menang. Ia menghela napas panjang, seolah-olah baru saja mengeluarkan beban berat. Pikirkan baik-baik, Genta. Pikirkan masa depanmu. Jangan sampai kamu menyesal karena salah memilih nahkoda untuk kapal hidupmu. Setelah mengucapkan kalimat itu, Ibu Isyana bangkit dan masuk ke kamarnya, meninggalkan Genta dan Mentari dalam keheningan yang menyakitkan. Brosur-brosur yang tadi dibanggakan Genta kini tergeletak di meja, tampak kusam dan tak berarti. Mentari menatap suaminya, menunggu ia mengatakan sesuatu, apa saja. Tapi Genta hanya diam, wajahnya terbenam di telapak tangannya. Harga dirinya sebagai suami dan pengusaha baru saja diinjak-injak oleh ibunya sendiri, dan ia tidak berdaya untuk melawannya. Beberapa hari setelah pertengkaran hebat itu, rumah terasa seperti medan perang yang sunyi. Genta menjadi lebih pendiam, sering pulang larut malam dengan alasan sibuk. Sementara Ibu Isyana bersikap seolah tidak ada apa-apa. Namun ia sengaja menciptakan jarak yang semakin lebar antara dirinya dan Mentari. Puncaknya terjadi di suatu sore. Genta sedang tidak di rumah. Ibu Isyana mengajak Mentari untuk menemaninya berjalan-jalan. Awalnya Mentari ragu, namun ia pikir mungkin ini adalah kesempatan untuk berdamai. Mereka pergi ke Benteng Rotterdam, kompleks bersejarah yang berdiri kokoh di tepi pantai. Mereka berjalan dalam diam di antara dinding-dinding batu yang tebal, saksi bisu dari ratusan tahun sejarah. Angin laut bertiup kencang, membawa aroma masa lalu yang kelam dan agung. Ibu Isyana berhenti di salah satu bastion yang menghadap langsung ke lautan luas. Lihat benteng ini, Mentari, kata Ibu Isyana. Suaranya tenang namun mengandung beban. Kokoh, kuat, dan penuh harga diri. Seperti itulah seharusnya sebuah keluarga. Terutama keluarga kami,
keturunan pelaut dan pejuang. Mentari hanya mendengarkan. Jantungnya mulai berdebar tak menentu. Kehormatan, atau yang kami sebut siri, adalah segalanya bagi kami, lanjutnya. Lebih berharga dari harta, bahkan dari nyawa. Sekali siri, itu tercoreng, aibnya akan melekat turun-temurun. Dan tugas seorang ibu adalah memastikan kehormatan keluarganya tetap terjaga, dengan cara apapun. Ia berhenti sejenak, menatap lurus ke mata Mentari. Tatapannya begitu intens, seolah ingin menembus hingga ke dasar jiwa menantunya. Beberapa tahun yang lalu, kehormatan keluarga kami pernah terluka. Sangat dalam. Genta, putraku satu-satunya, adalah penyebab luka itu. Sebuah kegagalan di masa mudanya telah membawa aib yang besar bagi kami. Mentari terpaku. Ini pertama kalinya ia mendengar hal ini. Genta tidak pernah bercerita apapun. Aku sudah tua, kata Ibu Isyana lagi. Suaranya kini bergetar oleh emosi yang ia coba tahan. Aku tidak bisa mati dengan tenang sebelum luka ini terobati. Sebelum kehormatan keluarga kami pulih sepenuhnya. Dan hanya ada satu cara untuk memulihkannya. Mentari merasakan firasat buruk yang mencekam. Udara di sekitarnya terasa menipis. Ibu Isyana menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatannya untuk mengucapkan kalimat yang telah ia siapkan. Ada kesempatan kedua bagi Genta untuk memperbaiki semuanya. Untuk mengembalikan apa yang pernah hilang. Kesempatan itu ada pada Carmila. Dunia Mentari seakan berhenti berputar. Aku tahu kamu wanita yang baik, Mentari, ujar Ibu Isyana. Nadanya melunak, sebuah taktik manipulatif yang dingin. Dan karena kamu wanita yang baik, kamu pasti mengerti tentang pengorbanan seorang anak untuk ibunya. Kamu pasti paham betapa pentingnya harga diri sebuah keluarga. Ia melangkah lebih dekat. Tangannya yang dingin menyentuh lengan Mentari. Karena itu, aku memintamu, demi kebahagiaan Genta di masa depan dan demi ketenangan hatiku di sisa hidupku. Ceraikan Genta. Mundurlah secara terhormat dan biarkan dia kembali ke jalan yang seharusnya. Bersama Carmila. Perjalanan pulang dari benteng Rotterdam terasa surreal. Mentari duduk membisu di samping mertuanya di dalam taksi. Deru mesin dan klakson kendaraan di luar seolah datang dari dimensi lain. Kalimat Ibu Isyana, ceraikan Genta. Mundurlah secara terhormat. Terus terngiang di kepalanya seperti gema di dalam gua. Dingin dan tak berujung. Ia tidak melawan, tidak menangis, tidak bertanya. Tubuhnya ada di sana. Namun jiwanya terguncang hebat, terlempar ke lautan syok yang kelam. Ibu Isyana pun tidak mengatakan apa-apa lagi. Baginya, tugasnya sudah selesai. Benih tuntutan itu telah ia tanam. Kini ia hanya perlu menunggu hingga akarnya mencengkeram dan merobohkan segalanya. Malam itu, Mentari menunggu Genta pulang dengan kecemasan yang menyesakkan dada. Setiap suara deru motor di jalanan membuatnya tegang. Saat Genta akhirnya masuk rumah lewat tengah malam, dengan wajah lelah dan aroma laut yang samar, Mentari tidak bisa lagi menahan diri. Kita perlu bicara, Mas. Ucapnya, suaranya serak. Genta, yang hendak langsung menuju kamar mandi, berhenti dan menatapnya. Ada apa, Tar? Kamu kelihatan pucat. Ibumu, kata Mentari, langsung ke inti masalah. Tadi sore di benteng Rotterdam. Beliau memintaku untuk menceraikanmu. Ekspresi lelah di wajah Genta ketika berubah menjadi kaget, lalu panik, dan akhirnya sebuah ekspresi yang paling menyakiti Mentari, rasa bersalah yang ia coba sembunyikan. Suaminya tidak terkejut karena permintaan itu. Ia terkejut karena Mentari mengetahuinya. Apa lagi yang ibu katakan? Tanyanya tergagap, menghindari tatapan Mentari. Beliau bilang ini demi kehormatan keluarga. Demi menebus aib masa lalumu. Lanjut Mentari. Matanya mulai panas oleh air mata yang sejak tadi ia tahan. Beliau mau Mas kembali pada Carmila. Apa semua ini, Mas? Aib apa? Kenapa kamu tidak pernah cerita apapun padaku? Genta mengusap wajahnya dengan kasar. Ia berjalan mondar-mandir di ruang tengah. Tampak seperti hewan yang terperangkap. Tar, dengar. Ini rumit. Ibu, beliau hanya sedang emosional. Beliau tidak bermaksud.
Tidak bermaksud? Potong Mentari, suaranya meninggi. Beliau memintaku untuk menghancurkan pernikahan kita, Mas. Dan kamu bilang beliau tidak bermaksud. Aku akan bicara pada ibu, kata Genta cepat. Seolah itu adalah jawaban dari semua masalah. Aku akan selesaikan ini. Bukan itu yang aku tanyakan. Aku bertanya padamu, Genta. Desak Mentari, kini berdiri di hadapannya, menuntut jawaban. Apa kamu juga menginginkan hal yang sama? Apa kamu juga merasa pernikahan kita adalah sebuah kesalahan yang menghalangi penebusan dosamu? Tentu saja tidak, jawab Genta. Akhirnya menatap mata istrinya. Di sana ada kepanikan, ada cinta, tapi juga ada keraguan yang tak bisa ia tutupi. Aku mencintaimu, Tari. Hanya kamu. Tolong percaya padaku. Lalu kenapa kamu tidak bisa melawannya? Kenapa kamu membiarkan beliau meracuni rumah tangga kita dengan nama perempuan lain? Genta terdiam, tak mampu menjawab. Ia menarik Mentari ke dalam pelukannya. Sebuah pelukan yang terasa lebih seperti upaya untuk membungkam daripada menenangkan. Aku mohon, bersabarlah sedikit lagi. Beri aku waktu untuk menyelesaikan ini dengan caraku. Jangan membuat semuanya semakin sulit. Permintaan untuk bersabar. Itu terasa seperti belati bagi Mentari. Di saat ia membutuhkan suaminya untuk menjadi benteng, Genta justru memintanya untuk memaklumi badai yang sedang menghancurkan mereka. Malam itu, untuk pertama kalinya, Mentari tidur memunggungi suaminya. Ia memeluk dirinya sendiri, merasakan gelombang pertama dari badai itu menghantam pernikahannya, dan menyadari bahwa ia menghadapinya sendirian. Beberapa hari berlalu dalam ketegangan yang pekat. Genta benar-benar mencoba menyelesaikannya, yang berarti ia lebih banyak menghabiskan waktu di luar rumah, menghindari konfrontasi dengan ibunya sekaligus tatapan kecewa dari istrinya. Sementara itu, Ibu Isyana, melihat rencananya tidak langsung berhasil, memutuskan untuk meningkatkan tekanannya. Kesempatan itu datang dalam bentuk undangan makan malam. Seorang teman lama ibu ingin bertemu, katanya pada Genta suatu pagi, dengan nada santai yang dibuat-buat. Dia ingin membahas kemungkinan investasi di bisnis pariwisata. Kamu harus ikut. Ajak juga Mentari, biar dia bisa belajar. Mentari langsung tahu ini adalah sebuah jebakan. Namun menolak hanya akan memperkeruh suasana. Dengan berat hati, ia mengiyakan. Tempat yang dipilih adalah sebuah restoran mewah di lantai teratas sebuah hotel bintang 5 yang baru saja diresmikan. Hotel milik keluarga Carmila. Saat mereka tiba, Mentari merasa napasnya tercekat. Dari lobi yang megah hingga lift pribadi yang membawa mereka naik, semuanya memancarkan aura kekayaan dan kekuasaan. Dan di sana, di sebuah meja dengan pemandangan terbaik ke arah gemerlap lampu kota Makassar, Carmila sudah menunggu. Ia tidak seperti yang Mentari bayangkan. Tidak ada senyum sinis atau tatapan merendahkan. Carmila adalah perwujudan dari ketenangan yang mematikan. Ia mengenakan gaun malam sederhana namun elegan. Rambutnya ditata rapi, riasannya tipis namun sempurna. Ia menyalami Mentari dengan jabat tangan yang erat dan tatapan mata yang lurus, seolah sedang menilai seorang rekan bisnis. Senang akhirnya bertemu denganmu, Mentari. Aku sudah banyak mendengar tentangmu, kata Carmila. Suaranya tenang dan terkendali. Aku juga, jawab Mentari singkat. Merasa kata-katanya terdengar kekanakan dibandingkan dengan aura dewasa Carmila. Makan malam itu adalah sebuah panggung sandiwara yang disutradarai oleh Ibu Isyana. Ia tak henti-hentinya memuji Carmila. Lihat, Genta, betapa hebatnya Carmila menangani semua ini. Desain interior hotel ini bahkan diawasi langsung olehnya. Puji Ibu Isyana. Carmila juga baru saja menandatangani kontrak untuk membuka cabang baru di Bali. Kan, nak? Tanyanya lagi. Carmila hanya tersenyum tipis, menjawab setiap pujian dengan kerendahan hati yang justru semakin menonjolkan pencapaiannya. Ia berbicara tentang tren pasar, strategi investasi, dan pentingnya membangun jaringan internasional. Genta, yang biasanya percaya diri, tampak sedikit canggung, seolah menyadari betapa kecil skala bisnisnya jika dibandingkan dengan kerajaan bisnis Carmila. Mentari merasa dirinya tak terlihat.
Setiap kali ia mencoba ikut dalam percakapan, membahas tentang potensi ekowisata misalnya, Ibu Isyana akan dengan cepat mengalihkan topik kembali ke pencapaian Carmila. Puncak dari siksaan psikologis itu terjadi saat Carmila bertanya langsung pada Mentari. Jadi, apa rencana jangka panjangmu dengan penelitianmu, Mentari? Apakah ada nilai komersial yang bisa dikembangkan? Pertanyaan itu tidak jahat, tapi di tengah situasi ini, pertanyaan itu terasa seperti sebuah pukulan telak. Mentari mencoba menjelaskan tentang pentingnya konservasi dan dampak jangka panjangnya bagi ekosistem. Namun ia bisa merasakan bagaimana Ibu Isyana memutar bola matanya dengan tidak sabar. Malam itu, dalam perjalanan pulang, Mentari hanya diam. Ia baru saja melihat dengan mata kepala sendiri sosok yang disiapkan untuk menggantikannya. Bukan seorang antagonis yang jahat, melainkan seorang wanita kompeten, kuat, dan berada di level yang menurut Ibu Isyana adalah takdir Genta. Pertemuan itu berhasil mencapai tujuannya, bukan hanya untuk mengintimidasi Mentari, tapi juga untuk menanamkan keraguan di hati Genta tentang dunia yang sedang ia jalani bersamanya. Mentari tidak bisa lagi hidup dalam ketidakpastian. Permintaan mertuanya, sikap suaminya yang mengambang, dan pertemuan dengan Carmila telah mendorongnya ke tepi jurang. Ia butuh kebenaran. Kebenaran utuh yang tidak ditutup-tutupi. Ia teringat pada Daeng Aris, sepupu Genta dari pihak ayahnya. Daeng Aris adalah seorang pria parubaya yang bijaksana, pemilik sebuah kedai kopi tradisional yang sering menjadi tempat Genta berkeluh kesah semasa muda. Hubungannya dengan Ibu Isyana tidak terlalu dekat, memberinya sudut pandang yang lebih objektif. Dengan sedikit gugup, Mentari mendatanginya di sore hari saat kedai sedang sepi. Setelah berbasa-basi sejenak, Mentari langsung mengutarakan tujuannya. Daeng, saya ingin bertanya tentang masa lalu Mas Genta. Sesuatu yang terjadi dengan keluarga Carmila. Ucapnya pelan. Daeng Aris menghela napas panjang, seolah sudah menduga pertanyaan ini akan datang. Ia menyeduh 2 cangkir kopi Toraja dalam diam, lalu duduk di hadapan Mentari. Saya tahu ini bukan urusan saya, Nak. Mulainya dengan suara berat. Tapi kamu juga keluarga sekarang. Kamu berhak tahu. Ia pun mulai bercerita. Sekitar 7 tahun yang lalu, Genta, yang baru lulus kuliah dan penuh semangat, menjalin hubungan serius dengan Carmila. Mereka bukan hanya sepasang kekasih, tapi juga mitra bisnis. Genta punya ide cemerlang tentang sebuah platform pemesanan kapal wisata online. Sebuah ide yang jauh di depan masanya saat itu. Keluarga Carmila, yang melihat potensi Genta, setuju untuk mendanai proyek itu. Pertunangan mereka pun diumumkan secara besar-besaran. Itu bukan hanya penyatuan 2 anak manusia, tapi juga simbol penyatuan 2 keluarga, jelas Daeng Aris. Tantemu, Isyana, sangat bangga. Baginya, itu adalah puncak pencapaian. Anaknya akan menikahi putri konglomerat, mengangkat derajat keluarga ke level yang lebih tinggi. Namun, Genta terlalu muda dan kurang pengalaman. Ia salah mengelola dana, terlalu percaya pada orang yang salah, dan akhirnya platform itu gagal total sebelum sempat diluncurkan. Uang investasi dari keluarga Carmila habis tak bersisa. Kegagalan bisnis itu biasa, lanjut Daeng Aris. Tapi yang membuatnya menjadi aib adalah cara keluarga Carmila merespons. Mereka merasa ditipu. Mereka memutuskan pertunangan itu secara sepihak, di sebuah pertemuan keluarga yang dihadiri banyak orang. Mereka mengatakan Genta tidak kompeten dan tidak bertanggung jawab. Di depan semua orang, Isyana dan almarhum suaminya harus menundukkan kepala. Siri, mereka diinjak-injak. Mentari akhirnya mengerti. Ini bukan sekadar tentang uang yang hilang. Ini tentang harga diri yang tercabik-cabik di depan umum. Sebuah luka yang bagi budaya Bugis Makassar adalah luka yang harus dibalas atau ditebus. Sejak saat itu, tutup Daeng Aris, matanya menatap Mentari dengan penuh simpati. Tantemu Isyana terobsesi. Baginya, satu-satunya cara untuk menghapus aib itu adalah dengan membuat Genta berhasil. Dan bukan sekadar berhasil, tapi berhasil bersama Carmila. Itu akan membuktikan pada dunia bahwa keluarga mereka tidak gagal, hanya tertunda. Pernikahan Genta denganmu, seorang wanita baik dari keluarga biasa,
Dianggapnya sebagai sebuah langkah mundur, sebuah pengkhianatan terhadap perjuangan memulihkan kehormatan keluarga. Mentari pulang dengan hati yang berat, namun pikiran yang jernih. Kini ia tahu monster apa yang sedang ia hadapi. Bukan kebencian personal, tapi sebuah luka sejarah dan obsesi akan harga diri yang telah mengakar begitu dalam di hati mertuanya. Dan suaminya, Genta, bukanlah seorang pengecut, melainkan seorang tawanan dari rasa bersalah masa lalunya sendiri. Malam itu, badai benar-benar datang. Angin kencang dari arah laut menderu-deru, menghantam jendela rumah dengan air hujan yang deras. Suara guntur menggelegar, seolah ikut merasakan amarah dan kesedihan yang meluap di hati Mentari. Ini adalah saatnya. Tidak ada lagi ruang untuk menghindar. Ia menunggu Genta di ruang tengah yang remang-remang. Saat suaminya masuk, basah kuyup dan lelah, ia langsung disambut oleh tatapan Mentari yang tajam. "Aku sudah tahu semuanya," kata Mentari. Suaranya tenang namun menusuk. "Tentang kegagalan bisnismu. Tentang pertunanganmu dengan Carmila yang putus. Tentang Siri, keluarga yang menurut ibumu telah kamu injak-injak." Genta membeku di tempat. Wajahnya pucat pasi. Ia seperti seorang terdakwa yang semua alibinya telah dipatahkan. "Kenapa, Mas?" tanya Mentari. Kini air matanya mulai mengalir. "Kenapa kamu membiarkanku melawan hantu ini sendirian? Kenapa kamu tidak pernah memberiku amunisi kebenaran untuk setidaknya mengerti apa yang sedang aku hadapi?" Dari mana kamu tahu?" bisiknya lirih. "Itu tidak penting," sergah Mentari. "Yang penting adalah kamu menyembunyikannya dariku. Kamu membiarkanku berpikir aku tidak cukup baik, tidak cukup kaya, tidak cukup pintar. Padahal masalahnya bukan aku. Masalahnya adalah lukamu, rasa bersalahmu, dan ketidakmampuanmu untuk lepas dari bayang-bayang ibumu." Guntur menyambar lagi, lebih keras, seolah menyetujui setiap kata Mentari. Genta akhirnya luruh. Ia jatuh berlutut di lantai yang dingin. Wajahnya terbenam di telapak tangannya. Isak tangis yang selama ini ia tahan akhirnya pecah. Isak tangis seorang pria yang menanggung beban terlalu berat, terlalu lama. "Maafkan aku, Tari," racaunya di sela isak tangisnya. "Aku malu. Setiap hari aku hidup dengan rasa malu itu. Aku melihat tatapan kecewa ayah sebelum beliau meninggal. Aku melihat ibuku yang kehilangan senyumnya selama bertahun-tahun. Aku menghancurkan mereka." Mentari mendekat. Hatinya luluh melihat kerapuhan suaminya. Ia berlutut di hadapannya. "Masa lalu sudah terjadi, Mas," katanya lembut. "Tapi kita hidup di masa sekarang. Bersamaku." Tapi ibu tidak berpikir begitu. Genta mengangkat wajahnya yang basah oleh air mata. Baginya, "Kamu adalah bukti kegagalanku untuk bangkit. Kehadiranmu adalah pengingat bahwa aku memilih kebahagiaan pribadi di atas kehormatan keluarga." Setiap hari beliau menyalahkanku. Setiap hari beliau mengatakan bahwa aku adalah anak durhaka yang membiarkan aib keluarga tak tertebus. Kini Mentari mengerti sepenuhnya. Genta terjebak di persimpangan neraka. Di satu sisi ada cinta tulusnya untuk Mentari. Di sisi lain ada bakti dan rasa bersalahnya pada sang ibu. Tidak ada pilihan yang tidak akan menyakiti seseorang. "Lalu apa maumu, Genta?" tanya Mentari. Suaranya bergetar. "Apa yang hatimu inginkan? Jika kamu tidak perlu memikirkan siapapun kecuali dirimu sendiri." Genta menatap istrinya lekat-lekat. Di tengah badai di luar dan di dalam hatinya, mata Mentari adalah satu-satunya pelabuhan yang tenang. "Kamu," bisiknya. "Aku hanya mau kamu." Pengakuan itu seharusnya membawa kelegaan. Tapi di tengah badai itu, keduanya tahu, keinginan saja tidaklah cukup untuk membuat kapal mereka selamat. Pengakuan Genta di malam badai itu seharusnya menjadi titik balik. Seharusnya. Namun, Ibu Isyana adalah seorang ahli strategi ulung. Melihat putranya mulai menunjukkan perlawanan dan justru semakin dekat dengan istrinya setelah konfrontasi itu, ia mengeluarkan senjata terakhirnya yang paling ampuh, rasa bersalah maternal. Ia tidak lagi mengkritik Mentari secara terbuka. Ia tidak lagi menyebut nama Carmila. Ia memilih taktik diam yang mematikan.
Ibu Isyana mulai jatuh sakit. Awalnya hanya keluhan pusing dan tidak nafsu makan. Genta memanggil dokter, yang mengatakan bahwa itu hanya kelelahan dan stres biasa. Namun, Ibu Isyana menolak makan. Ia akan duduk berjam-jam di kursinya, menatap kosong keluar jendela, seolah jiwanya telah pergi dari raganya. Jika Mentari mencoba menawarkan makanan atau minuman, ia akan menolaknya dengan gelengan kepala yang lemah. Tapi jika Genta yang memohon, ia akan memaksakan diri menelan 1 atau 2 suap, sambil bergumam lirih. Tidak apa-apa, nak. Jangan khawatirkan ibu. Ibu hanya sedang berpikir, betapa gagalnya ibu sebagai orang tua. Setiap kalimatnya adalah tusukan racun berlapis madu. Mungkin memang sudah takdir ibu untuk menanggung malu ini sampai mati, katanya di lain waktu, saat Genta sedang memijat kakinya. Rumah yang tadinya tegang kini terasa seperti rumah duka. Energi Genta terkuras habis untuk merawat dan membujuk ibunya. Ia membatalkan beberapa jadwal tur kapalnya, membuatnya semakin stres karena masalah pekerjaan. Ia menjadi mudah marah dan frustrasi. Aku tidak tahu harus bagaimana lagi, Tar. Keluhnya pada Mentari suatu malam. Dokter bilang ibu sehat, tapi lihat sendiri kondisinya. Beliau seperti kehilangan semangat hidup. Karena beliau sengaja melakukannya, Mas. Jawab Mentari hati-hati. Beliau ingin kamu merasa bertanggung jawab atas penderitaannya. Jangan bicara begitu tentang ibuku, bentak Genta. Sebuah reaksi yang belum pernah Mentari terima sebelumnya. Kamu tidak tahu bagaimana rasanya melihat ibumu sendiri layu di depan matamu. Mentari terdiam, terluka. Genta sudah sepenuhnya masuk ke dalam perangkap ibunya. Logikanya telah dikalahkan oleh rasa bersalah. Ia melihat Mentari bukan lagi sebagai sekutu, tapi sebagai bagian dari masalah, sumber dari stres yang membuat ibunya sakit. Puncaknya adalah saat Genta mulai tidur di sofa ruang tamu, dengan alasan ingin menjaga ibunya jika sewaktu-waktu membutuhkan sesuatu. Sebuah jarak fisik kini tercipta, mengukuhkan jarak emosional yang sudah lebih dulu ada. Mentari merasa benar-benar kalah. Ia telah kehilangan suaminya bukan karena wanita lain, tapi karena belenggu tak kasat mata yang mengikat hati Genta pada ibunya. Setiap malam, ia tidur sendirian di kamar mereka, mendengarkan suara napas suaminya dari ruangan lain, dan merasakan dinginnya isolasi yang menusuk tulang. Badai di Selat Makassar telah mereda, namun badai di dalam rumah tangganya justru baru mencapai puncaknya, dan ia terombang-ambing di tengahnya, sendirian dan tanpa harapan. Keheningan di rumah itu menjadi lebih menyesakan daripada pertengkaran. Genta yang menghindar, Ibu Isyana yang membisu dalam penderitaan palsunya, dan Mentari yang merasa tak terlihat. Setiap sudut rumah yang dulu terasa hangat kini menyimpan hawa dingin pengabaian. Mentari tahu, jika ia terus berada di sana, ia akan layu dan mati sama seperti semangat di mata suaminya. Kesempatan untuk pergi datang dalam bentuk email dari profesor pembimbingnya di universitas. Sebuah proyek pemetaan terumbu karang yang mendesak di sekitar Pulau Samalona membutuhkan seorang peneliti utama. Tanpa berpikir 2 kali, Mentari mengambilnya. Aku harus pergi ke Samalona selama 2 minggu, Mas. Untuk penelitian, katanya pada Genta suatu pagi, saat mereka kebetulan berpapasan di dapur. Genta hanya menatapnya sekilas. Ada kilat rasa bersalah di matanya, namun ia tidak berusaha menahannya. Baiklah, hati-hati di sana. Hanya itu yang ia katakan, sebelum kembali fokus membuatkan teh hangat untuk ibunya. Jawaban singkat itu adalah semua yang Mentari butuhkan. Itu adalah izin tidak resmi untuk melarikan diri, untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Di atas perahu kecil yang membawanya menjauh dari daratan Makassar, Mentari merasakan beban di pundaknya perlahan terangkat. Semakin jauh dermaga, semakin jelas pikirannya. Di sini, di tengah biru Selat Makassar yang tak bertepi, masalah rumah tangganya terasa menyusut. Pulau Samalona menyambutnya dengan pasir putih dan nyiur yang melambai. Ia tinggal di sebuah penginapan sederhana milik warga lokal. Hari-harinya diisi dengan rutinitas yang ia cintai. Bangun sebelum fajar, menyiapkan peralatan selam, dan menghabiskan berjam-jam di bawah permukaan air. Di sanalah, di dunia hening yang penuh warna, Mentari menemukan kembali dirinya.
Saat ia mengukur pertumbuhan karang Acropora, menandai anemon yang menjadi rumah bagi ikan badut, atau sekadar melayang tanpa bobot di atas taman laut yang memesona, ia teringat siapa dirinya sebelum menjadi seorang istri dan menantu. Ia adalah Mentari, sang ilmuwan. Seorang wanita yang memiliki hasrat, tujuan, dan dunianya sendiri yang tak kalah pentingnya. Suatu sore, saat menyelam di kedalaman 15 meter, ia melihat sebuah karang kipas raksasa yang berdiri kokoh sendirian di antara puing-puing karang yang mati. Ia tahu karang itu pasti telah melewati badai yang tak terhitung jumlahnya, melawan arus yang kuat, dan bertahan dari serangan predator. Namun ia tetap di sana, anggun dan kuat, memberikan kehidupan bagi organisme-organisme kecil yang berlindung di celahnya. Saat itulah sebuah kesadaran menghantamnya. Selama ini ia terus-menerus mencoba menjadi air yang fleksibel, yang mengikuti bentuk wadah, mencoba menyesuaikan diri dengan keinginan Genta dan Ibu Isyana. Ia lupa bahwa ia juga bisa menjadi karang. Kokoh pada pendiriannya, kuat dalam menghadapi terpaan badai, dan tetap indah dengan caranya sendiri. Ia tidak perlu hancur hanya karena badai di rumah tangganya. Malam itu, ia duduk di tepi pantai, menatap ribuan bintang di langit yang cerah. Ia tidak lagi merasakan keputusasaan. Yang ada hanyalah ketenangan dan sebuah keputusan yang bulat. Ia akan berhenti berjuang untuk mempertahankan pernikahan yang salah satu pihaknya bahkan tidak mau berjuang. Sebaliknya, ia akan mulai berjuang untuk dirinya sendiri, untuk mimpinya, untuk masa depannya. Perahunya mungkin sedang oleng, tapi ia tidak akan membiarkan dirinya tenggelam bersamanya. Di tengah kejernihan pikiran yang baru ia temukan, Mentari merasa perlu mengucapkan terima kasih pada satu-satunya orang yang telah memberinya kepingan kebenaran, Daeng Aris. Dari penginapannya di Samalona, ia menelepon sepupu suaminya itu. "Assalamualaikum, Daeng. Ini Mentari." "Waalaikumsalam, Nak Mentari. Bagaimana kabarmu? Kudengar kau sedang di pulau." Jawab suara ramah di seberang telepon. "Alhamdulillah baik, Daeng. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Cerita Daeng beberapa waktu lalu sangat membantu saya untuk mengerti," kata Mentari tulus. Terdengar helaan napas panjang. "Tidak perlu berterima kasih. Saya hanya mengatakan apa yang seharusnya kamu tahu sejak lama. Bagaimana keadaan Genta dan tanteku?" Mentari ragu sejenak, lalu memutuskan untuk jujur. "Tidak baik, Daeng. Mas Genta terjebak, dan ibunya menggunakan rasa sakitnya sebagai senjata." "Sudah kuduga," gumam Daeng Aris. Isyana itu keras seperti batu karang, tapi hatinya rapuh oleh gengsi. Dan Genta, dia anak yang baik, terlalu baik, hingga rasa baktinya membutakannya. Ia berhenti sejenak, lalu berkata dengan nada yang lebih serius. "Nak Mentari, dengarkan saya. Jangan biarkan mereka menenggelamkanmu. Kamu punya cahayamu sendiri. Jangan biarkan padam hanya karena badai mereka." Kata-kata itu menghangatkan hati Mentari. Merasa mendapat dukungan, ia memberanikan diri bertanya lebih jauh. "Daeng, menurut Daeng, apakah Carmila benar-benar masih menginginkan Mas Genta?" Daeng Aris tertawa kecil, tawa yang syarat akan ironi. "Carmila? Anak itu tidak lagi memikirkan cinta. Pikirannya hanya tentang angka dan keuntungan. Jika dia menginginkan Genta, itu bukan karena perasaan, tapi karena melihatnya sebagai aset yang belum maksimal. Dia dan Isyana itu sama-sama melihat Genta bukan sebagai manusia, tapi sebagai sebuah proyek pemulihan kehormatan." Penjelasan itu semakin menguatkan keyakinan Mentari. Ini bukan drama cinta segitiga. Ini adalah pertarungan antara masa lalu dan masa depan, antara harga diri dan kebahagiaan sejati. "Satu hal lagi, Nak," tambah Daeng Aris sebelum menutup telepon. "Karang yang diterpa badai terus-menerus justru akan menjadi lebih kuat dan padat. Anggap saja ini ujian untukmu. Buktikan pada mereka, dan yang terpenting pada dirimu sendiri, bahwa kamu bukan karang yang rapuh." Percakapan singkat itu bagaikan suntikan energi bagi Mentari. Ia tidak lagi merasa sendirian. Ada seseorang di luar sana yang melihatnya, yang memahaminya, dan yang percaya padanya.
Dukungan tak terduga itu menjadi sauh yang ia butuhkan, memberinya keberanian untuk mengambil langkah selanjutnya yang lebih berisiko, menghadapi sang rival secara langsung. Sekembalinya ke Makassar, Mentari tidak langsung pulang ke rumah. Setelah menitipkan tasnya di rumah seorang teman, ia melakukan sesuatu yang beberapa minggu lalu tak pernah terpikirkan olehnya. Ia mencari nomor telepon kantor Carmila, membuat janji temu dengan sekretarisnya dengan alasan membahas potensi kerjasama lingkungan, dan keesokan harinya, ia melangkah masuk ke lobi hotel megah milik keluarga Carmila. Kali ini ia datang bukan sebagai istri Genta yang terintimidasi, tapi sebagai Mentari, seorang profesional. Ia mengenakan blus terbaiknya dan membawa tas berisi proposal dan data penelitiannya, bukan sebagai properti, melainkan sebagai perisai. Carmila menemuinya di kantornya yang luas di lantai paling atas, dengan jendela kaca raksasa yang menyajikan pemandangan seluruh kota. Ia masih sama seperti saat pertemuan pertama, elegan, tenang, dan memancarkan aura kekuasaan. "Selamat datang, Mentari. Saya sedikit terkejut menerima permintaan pertemuanmu," kata Carmila, menunjuk kursi di depan meja kerjanya yang rapi. "Terima kasih sudah meluangkan waktu," jawab Mentari, berusaha menjaga suaranya tetap stabil. "Saya tidak akan lama." Mentari memutuskan untuk tidak berbasa-basi. "Saya datang untuk membicarakan Genta." Carmila sedikit mengangkat alisnya. Ekspresi geli yang nyaris tak terlihat melintas di wajahnya. "Oh, saya tahu tentang masa lalu kalian. Saya juga tahu tentang permintaan Ibu Isyana," lanjut Mentari. "Yang ingin saya tanyakan adalah, apa ini juga yang Anda inginkan? Kembali bersama Genta." Carmila bersandar di kursinya, menyatukan ujung-ujung jarinya. Ia menatap Mentari lekat-lekat. Tatapan seorang CEO yang sedang menganalisis proposal investasi. "Keinginan itu istilah yang sangat personal, Mentari," jawabnya dengan suara dingin yang terukur. "Dalam bisnis, kami tidak bicara tentang keinginan, kami bicara tentang kelayakan, potensi, aset." "Jadi, Genta adalah aset bagi Anda?" tanya Mentari. "Genta adalah potensi yang belum tergali maksimal," koreksi Carmila. "Dia punya nama baik peninggalan ayahnya. Dia punya semangat. Yang tidak dia punya adalah platform yang tepat dan lingkungan yang mendukung ambisi besar." Ia melirik tumpukan proposal di pangkuan Mentari. "Dengan segala hormat pada pekerjaanmu, konservasi terumbu karang tidak akan membawanya ke level yang Tante Isyana inginkan." Jawaban itu, meski kejam, justru membebaskan Mentari. Carmila tidak mencintai Genta. Ia bahkan mungkin tidak menyukainya. Ia hanya melihatnya sebagai bagian dari sebuah strategi besar untuk menyatukan dua kekuatan keluarga dan menghapus catatan kegagalan di masa lalu. "Jadi, ini semua bukan tentang perasaan?" tanya Mentari sekali lagi, untuk memastikan. Carmila tersenyum tipis untuk pertama kalinya. "Perasaan itu aset yang tidak stabil, Mentari. Fluktuatif. Hari ini cinta, besok bisa jadi benci. Tapi kehormatan keluarga, aliansi bisnis, warisan itu adalah investasi jangka panjang. Itu yang abadi." Mentari mengangguk pelan. Ia sudah mendapatkan semua jawaban yang ia butuhkan. Ia berdiri, merasa jauh lebih tinggi dan lebih kuat daripada saat ia datang. "Terima kasih atas kejujuran Anda," kata Mentari. Saat ia berbalik untuk pergi, Carmila memanggilnya. "Satu hal lagi, Mentari," katanya. "Dunia ini tidak selalu menghargai orang yang baik. Dunia ini menghargai orang yang kuat. Semoga kamu mengerti." Mentari tidak menjawab. Ia hanya berjalan keluar dari kantor itu, meninggalkan gedung pencakar langit itu di belakangnya. Ia mengerti sekarang. Sangat mengerti. Ini bukan lagi pertarungan untuk merebut hati seorang pria. Ini adalah pertarungan untuk membuktikan definisi kekuatan yang berbeda. Mentari kembali ke rumahnya sore itu dengan energi yang sama sekali baru. Ia tidak lagi masuk dengan langkah ragu, melainkan dengan tujuan yang jelas. Genta dan Ibu Isyana sedang duduk di ruang keluarga. Ibu Isyana tampak membaik hari itu. "Dari mana saja kamu?" tanya Genta. Nadanya datar namun menyeratkan tuduhan.
Mentari tidak menjawab pertanyaannya. Ia meletakkan tasnya di meja, mengeluarkan laptop dan beberapa lembar cetakan proposal. Wajahnya tenang dan fokus. Mas, Bu, saya minta waktu kalian 10 menit. Katanya dengan nada profesional. Genta dan Ibu Isyana saling pandang, bingung dengan perubahan sikap Mentari. Tanpa menunggu persetujuan mereka, Mentari menyalakan laptopnya dan memulai presentasi singkat. Selama ini, kita selalu membicarakan tentang bisnis pariwisata Mas Genta, mulainya. Tapi kita lupa bahwa aset terbesar dari bisnis itu, keindahan bawah laut, semakin hari semakin terancam. Ini data tingkat kerusakan terumbu karang di perairan sekitar Makassar dalam 5 tahun terakhir. Ia menunjukkan grafik yang menurun tajam. Jika ini terus dibiarkan, dalam 10 tahun ke depan, tidak akan ada lagi yang bisa dijual dari bisnis Mas Genta. Wisatawan akan pergi. Ia beralih ke halaman berikutnya. Ini adalah visi saya. Sebuah yayasan nirlaba bernama Jaga Laut Kita. Tujuannya bukan hanya konservasi, tapi juga edukasi. Kita akan bekerja sama dengan nelayan lokal, memberdayakan masyarakat pesisir untuk menjadi pemandu ekowisata, dan membangun pusat penelitian kecil yang bisa menarik minat mahasiswa dan peneliti asing. Ia menjelaskan semuanya dengan detail dan penuh semangat. Rencana anggaran, potensi kerjasama dengan perusahaan swasta melalui program CSR, hingga dampak jangka panjangnya bagi citra pariwisata Sulawesi Selatan. Ibu Isyana menatapnya dengan pandangan tak percaya, sementara Genta terpaku. Ini adalah Mentari yang sudah lama tidak ia lihat. Bukan? Ini adalah versi Mentari yang lebih kuat, lebih fokus, dan lebih bersinar dari yang pernah ia kenal. Ini adalah wanita yang dulu membuatnya jatuh cinta, seorang visioner yang melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ini bukan sekadar menyelamatkan ikan, ini menyelamatkan masa depan kita. Tutup Mentari, matanya menatap lurus ke arah Genta. Ini adalah warisan yang bisa kita tinggalkan, Mas. Sesuatu yang lebih besar dari sekadar keuntungan materi atau pemulihan harga diri masa lalu. Keheningan yang pekat menyelimuti ruangan. Ibu Isyana tanpa kehabisan kata-kata. Rencananya untuk membuat menantunya merasa kecil dan tidak berharga baru saja dihancurkan oleh sebuah visi yang begitu besar dan mulia. Genta menatap proposal di layar laptop, lalu beralih menatap wajah istrinya. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, ia benar-benar melihatnya. Ia melihat kekuatan, kecerdasan, dan hasrat yang tak tergoyahkan. Dan saat membandingkan visi cemerlang itu dengan dirinya sendiri yang beberapa minggu terakhir hanya meratapi masa lalu dan terbelenggu oleh rasa bersalah, ia merasakan gelombang rasa malu yang luar biasa. Ia sadar, sementara ia sibuk mencoba menebus aib lama, istrinya justru sedang sibuk merancang masa depan. Malam itu, setelah Ibu Isyana masuk ke kamarnya dengan perasaan kalah, Mentari menemui Genta di teras belakang. Angin malam berhembus lembut, membawa aroma bunga Kamboja. Presentasimu tadi luar biasa, Tar, kata Genta pelan, suaranya tulus. Aku tidak tahu harus berkata apa. Mas tidak perlu berkata apa-apa, jawab Mentari tenang. Itu bukan presentasi untuk meminta persetujuan. Itu adalah pemberitahuan. Itu adalah masa depanku. Genta menatapnya. Akhirnya mengerti bahwa sesuatu telah berubah secara fundamental. Apa maksudmu? Mentari menarik napas dalam-dalam, mengumpulkan semua kekuatan yang telah ia kumpulkan. Aku sudah lelah, Mas. Lelah berjuang sendirian. Lelah menunggu kamu untuk memilih. Jadi, sekarang aku yang akan memilih. Ia menatap lurus ke mata suaminya. Tatapannya kokoh tak tergoyahkan seperti karang. Masa depanku adalah yayasan itu. Aku akan membangunnya, dengan atau tanpa siapapun. Aku tidak akan lagi menggantungkan hidupku pada keraguanmu atau obsesi ibumu. Ia berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Aku mencintaimu, Genta. Aku sangat mencintaimu. Tapi aku lebih mencintai diriku sendiri untuk membiarkannya hancur dalam ketidakpastian ini. Inilah garis batas itu. Jelas dan tegas. Jadi, sekarang pilihan ada di tanganmu, lanjutnya. Masa depanku ada di sana, di lautan itu,
membangun sesuatu yang nyata dan berarti. Kamu harus memutuskan di mana masa depanmu berada. Apakah kamu ingin menjadi bagian dari visiku, sebagai mitra yang setara, dan kita hadapi semua ini bersama? Atau kamu ingin tetap di sini, terperangkap dalam masa lalu ibumu, mencoba menebus luka yang tidak akan pernah sembuh? Mentari kemudian mengeluarkan ponselnya. Di depan Genta, ia menghubungi seorang teman lamanya yang bekerja sebagai notaris. Halo, Rahmat? Ini Mentari. Iya, aku serius soal pengurusan akta pendirian yayasan itu. Besok pagi aku akan ke kantormu untuk menyerahkan berkas-berkasnya. Tindakan itu lebih keras daripada teriakan manapun. Itu adalah bukti nyata bahwa kapalnya sudah berlayar. Genta hanya bisa menatapnya. Terpana. Ultimatum telah diberikan. Waktu untuk bimbang telah habis. Ia ditinggalkan sendirian di teras yang temaram itu, dengan dua pilihan di hadapannya, melompat dan ikut berlayar menuju cakrawala baru bersama istrinya, atau membiarkan dirinya tenggelam selamanya di pelabuhan masa lalu. Malam itu, Genta tidak bisa tidur. Ultimatum Mentari, tenang, tegas, dan tanpa ruang negosiasi, telah meruntuhkan dunianya yang rapuh. Ia berjalan sendirian di dalam rumah yang senyap. Setiap benda di sekelilingnya seolah berteriak menuntut pilihan. Di satu sisi, ada album foto tua di lemari pajangan, berisi potret-potret keluarga yang tatapannya seolah menuntut bakti dan penebusan dosa darinya. Di sisi lain, ada laptop Mentari yang masih tergeletak di meja, layarnya yang gelap memantulkan bayangannya, seolah menyimpan sebuah visi masa depan yang cemerlang di dalamnya. Ia merasa tercekik. Selama bertahun-tahun, ia membiarkan rasa bersalah atas kegagalan masa lalunya mendefinisikan dirinya. Ia membiarkan obsesi ibunya akan Siri menjadi kompas hidupnya. Sebuah kompas yang justru membawanya berputar-putar di lingkaran setan penyesalan. Ia pikir, dengan menjadi anak yang berbakti, ia akan menemukan kedamaian. Nyatanya, ia justru kehilangan segalanya. Semangatnya, bisnisnya, dan kini, ia berada di ambang kehilangan wanita yang paling ia cintai. Menjelang fajar, tak tahan lagi dengan kebisuan rumah, Genta pergi ke pelabuhan kecil tempat kapalnya bersandar. Udara pagi masih dingin dan beraroma asin. Ia duduk di geladak, kapal pinisi impian-nya, memandangi siluet perahu-perahu nelayan yang mulai berangkat melaut. Di sanalah, di tengah keheningan yang dipecah oleh debur ombak lembut, sebuah kesadaran menghantamnya. Ia menatap kapalnya sendiri. Ia membangun bisnis ini dari nol setelah kegagalan pertamanya. Ini adalah bukti bahwa ia bisa bangkit. Lalu ia teringat pada Mentari. Wanita itu datang ke dalam hidupnya. Mencintainya bukan karena latar belakang keluarganya, tapi karena dirinya apa adanya. Mentari mendukungnya, memberinya ide-ide baru, bahkan menjadikan penelitiannya sebagai aset tak ternilai bagi tur-tur Genta. Mentari membantunya membangun masa kini yang nyata. Sementara ibunya, yang sangat ia hormati, justru terus-menerus menariknya kembali ke masa lalu. Ibunya ingin ia memperbaiki sebuah vas yang sudah pecah. Sementara Mentari menawarinya tanah liat baru untuk membuat mahakarya yang lebih indah. Apa itu kehormatan? Apakah Siri berarti selamanya menjadi tawanan aib masa lalu? Ataukah Siri berarti memiliki keberanian untuk berdiri tegak, mengakui kesalahan, dan membangun masa depan baru yang lebih baik di atas puing-puingnya? Ia teringat kata-kata Mentari, ini adalah warisan yang bisa kita tinggalkan. Warisan, bukan sekadar menebus utang, tapi menciptakan sesuatu yang bernilai. Saat garis jingga pertama mulai membias di ufuk timur, Genta akhirnya menemukan jawabannya. Epifani itu datang bukan seperti kilat yang menyambar, melainkan seperti fajar yang terbit perlahan, mengusir kegelapan sedikit demi sedikit hingga segalanya menjadi jelas. Ia telah salah menafsirkan arti baktinya. Menghormati orang tua bukan berarti mengorbankan kebenaran dan kebahagiaan. Kehormatan sejatinya adalah menjadi pria yang utuh, yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Dan hidupnya saat ini adalah Mentari. Genta pulang dengan langkah yang mantap. Ia tidak lagi terlihat ragu atau tertekan. Ada sebuah ketenangan baru di wajahnya. Ketenangan seseorang yang telah membuat keputusan paling penting dalam hidupnya.
Ia menemukan ibunya sedang sarapan sendirian di meja makan. Mentari tidak terlihat. Mungkin sudah berangkat pagi-pagi sekali ke kantor notaris seperti yang dikatakannya semalam. "Bu, kita perlu bicara," kata Genta, menarik kursi dan duduk di hadapan ibunya. Ibu Isyana menatapnya, siap melancarkan keluhan atau drama keheningan seperti biasa. Namun, ia melihat sesuatu yang berbeda di mata putranya. Sesuatu yang membuatnya urung. "Aku sudah memikirkan semuanya," lanjut Genta dengan suara tenang. "Aku sangat menghormati ibu. Aku tahu semua yang ibu lakukan adalah karena ibu menyayangiku dan ingin menjaga kehormatan keluarga kita." Ia berhenti sejenak, memberikan jeda agar ibunya mengerti bahwa ini bukanlah sebuah serangan. "Tapi caraku memandang kehormatan sekarang berbeda, Bu," lanjutnya. "Siri, bagiku sekarang bukanlah tentang menebus kegagalanku di masa lalu dengan menikahi Carmila. Itu hanya akan menjadi sebuah kebohongan besar yang kita jalani seumur hidup. Itu bukan kehormatan, itu kepura-puraan." Ibu Isyana menatapnya tajam. "Lalu apa kehormatan menurutmu? Membiarkan aib keluarga ini tak terhapus?" "Kehormatanku yang sesungguhnya, Siriku sebagai seorang pria," jawab Genta dengan tegas, menatap lurus ke mata ibunya, "adalah menjadi suami yang baik untuk Mentari. Menjadi mitra yang mendukung visinya yang luar biasa. Membangun sebuah warisan yang nyata melalui yayasan konservasi itu, yang akan membuat nama keluarga kita dikenal karena hal-hal baik, bukan karena persekutuan bisnis yang dipaksakan." Wajah Ibu Isyana memucat. Ia bukan hanya ditentang, tetapi seluruh fondasi keyakinannya sedang digoyahkan. "Aku memilih Mentari, Bu," kata Genta. Kini suaranya melembut namun tak kehilangan ketegasannya. "Aku memilih masa depanku bersamanya. Aku tidak akan menceraikannya. Aku tidak akan kembali pada Carmila. Ini adalah keputusanku, sebagai anakmu dan sebagai seorang pria dewasa." Ia bangkit dari kursinya. "Aku akan selalu menjadi putramu, dan aku akan selalu menyayangi ibu. Tapi aku tidak akan lagi menjadi tawanan dari luka masa lalu ibu. Aku harap suatu saat ibu bisa mengerti." Setelah mengatakan itu, Genta berbalik dan berjalan pergi, meninggalkan Ibu Isyana yang duduk membeku di meja makan. Untuk pertama kalinya, sang matriark yang agung itu kehabisan kata-kata, dikalahkan bukan oleh amarah, melainkan oleh sebuah definisi kehormatan baru yang tidak pernah ia kenal. Genta tahu bahwa kata-kata saja tidak cukup. Ia harus bertindak. Pagi itu juga, ia melakukan 2 panggilan telepon penting yang secara definitif menutup pintu ke masa lalunya. Panggilan pertama adalah kepada ayah Carmila, seorang konglomerat yang dihormatinya sekaligus ditakutinya. Dengan suara yang ia usahakan tetap tenang, Genta secara formal menolak setiap kemungkinan kerjasama bisnis di masa depan dan meminta maaf jika keluarganya telah memberikan harapan palsu. Respons dari seberang telepon singkat dan dingin, namun Genta merasa lega. Pintu itu kini tertutup dan terkunci. Ia juga mengirim pesan singkat pada Carmila, mengucapkan semoga sukses untuk semua bisnisnya dan menyatakan bahwa ia telah memilih jalannya sendiri. Balasan Carmila datang beberapa jam kemudian. Hanya 1 baris. "Pilihan yang bagus. Semoga berhasil." Tidak ada drama, tidak ada emosi. Seperti yang Mentari sadari, bagi Carmila ini memang murni bisnis. Panggilan kedua, yang lebih sulit, adalah kepada ibunya yang mengunci diri di kamar. Ia menelepon ponselnya. "Bu, aku akan pergi dari rumah untuk sementara waktu," katanya lembut. "Bukan untuk meninggalkan ibu, tapi untuk memberi kita semua ruang. Aku akan tetap memastikan kebutuhan ibu terpenuhi." Hening sejenak, sebelum akhirnya terdengar suara dingin ibunya. "Pergilah. Lakukan apa maumu. Kamu bukan lagi anakku yang kukenal." Telepon ditutup. Kata-kata itu menusuk. Namun Genta sudah siap menanggungnya. Ini adalah konsekuensi dari pilihannya. Harga yang harus ia bayar untuk kebebasannya. Dengan sebuah tas kecil berisi pakaian seperlunya, Genta meninggalkan rumah yang terasa asing itu. Ia tidak tahu harus kemana, tapi ia tahu siapa yang harus ia temui. Ia tidak akan meminta Mentari untuk kembali ke rumah yang penuh luka itu. Ia yang harus mendatangi dunia baru Mentari.
Genta tidak menemukan Mentari di rumah temannya. Ia juga tidak menemukannya di kampus. Dengan intuisi yang kuat, ia menuju ke kantor Notaris Rahmat, teman Mentari. Dan benar saja, ia melihat Mentari baru saja keluar dari gedung itu, memeluk sebuah map tebal berisi dokumen akta pendirian yayasan. Mentari terkejut melihat Genta menunggunya di seberang jalan. Wajahnya menunjukkan kehati-hatian, sebuah perisai yang ia pasang untuk melindungi hatinya. Genta tidak mendekat dengan kata-kata manis atau permintaan maaf yang klise. Ia tahu ia harus menunjukkan, bukan mengatakan. Ia berjalan menghampiri Mentari, lalu menyodorkan sebuah amplop coklat tebal. "Apa ini?" tanya Mentari, ragu. "Buka saja," jawab Genta. Mentari membuka amplop itu. Di dalamnya ada salinan surat kuasa penjualan sebidang tanah warisan ayahnya dan sebuah buku tabungan baru atas nama Yayasan Jaga Laut Kita, dengan setoran awal yang cukup signifikan. Mentari menatap Genta dengan pandangan tak percaya. "Mas, ini." "Itu belum seberapa, Tar," kata Genta, suaranya tulus. "Aku tahu aku telah menjadi suami yang mengecewakan. Aku membiarkanmu berjuang sendirian. Maaf saja tidak akan cukup untuk memperbaiki semuanya." Ia menatap map di pelukan Mentari, lalu menatap mata istrinya. "Aku tidak memintamu untuk kembali ke kehidupanku yang lama. Aku ingin memohon untuk diizinkan masuk ke dalam kehidupan barumu. Aku ingin mendaftar untuk bekerja padamu." Mata Mentari berkaca-kaca. "Aku mungkin tidak mengerti semua tentang biologi kelautan," lanjut Genta. "Tapi aku tahu cara mengoperasikan kapal. Aku tahu cara memandu orang. Aku tahu cara mengelola logistik. Beri aku pekerjaan apa saja di yayasanmu. Tukang angkut, kapten kapal, manajer lapangan, apapun. Izinkan aku menjadi mitra dalam visimu, bukan hanya dalam kata-kata, tapi dalam tindakan nyata." Ia mengulurkan tangannya, bukan untuk meminta pelukan, tapi sebagai sebuah tawaran kerjasama. "Izinkan aku menjadi nahkoda kedua di kapalmu, Mentari." Mentari menatap tangan suaminya, lalu ke wajahnya yang menunjukkan penyesalan tulus dan harapan baru. Ia tahu jalan di depan mereka tidak akan mulus. Kepercayaan perlu dibangun kembali, kepingan demi kepingan. Namun, pria yang berdiri di hadapannya kini adalah Genta yang ia kenal, bahkan versi yang lebih baik. Genta yang telah memilih, yang telah berani mendefinisikan ulang kehormatannya. Dengan senyum yang perlahan merekah di antara air matanya, Mentari menyambut uluran tangan itu. Dermaga yang sempat hancur kini mulai dibangun kembali, di atas fondasi yang jauh lebih kokoh dari sebelumnya. 1 tahun kemudian, aula di tepi pantai Akarena itu ramai oleh para undangan, pejabat dinas pariwisata, perwakilan perusahaan, aktivis lingkungan, dan masyarakat nelayan setempat. Di atas panggung, Mentari, sebagai pendiri dan ketua yayasan Jaga Laut Kita, sedang memberikan pidato peresmian dengan penuh percaya diri. "Laut telah memberikan segalanya bagi kita," katanya dengan suara yang menggema. "Kini saatnya kita memberikan sesuatu kembali padanya." Di barisan depan, Genta menatapnya dengan bangga. Ia tidak lagi hanya seorang pemilik kapal wisata. Ia adalah direktur operasional yayasan itu. Ia yang memastikan semua program lapangan berjalan lancar, menjembatani dunia sains Mentari dengan kearifan lokal para nelayan. Mereka adalah tim yang sempurna. Hubungan mereka telah pulih, bahkan lebih kuat dari sebelumnya. Mereka tinggal di sebuah rumah kontrakan sederhana di dekat pantai, jauh dari bayang-bayang rumah lama. Setiap keputusan mereka ambil bersama, setiap masalah mereka hadapi sebagai satu kesatuan. Ibu Isyana tidak hadir hari itu. Hubungannya dengan Genta masih dingin, namun tidak lagi beku. Sesekali ia akan menelepon, menanyakan kabar dengan nada singkat. Beberapa minggu lalu, ia bahkan mentransfer sejumlah uang ke rekening yayasan dengan catatan, "Untuk cucu-cucuku kelak." Sebuah pengakuan tersirat yang canggung namun berarti. Ia mungkin tidak akan pernah sepenuhnya setuju, tapi ia mulai melihat hasil nyata dari kehormatan baru yang dipilih putranya. Setelah acara selesai, Mentari dan Genta berjalan berdua menyusuri pantai, membiarkan ombak kecil membasahi kaki mereka.
Kamu hebat sekali tadi, Tar, puji Genta, merangkul bahu istrinya. Kita hebat, Mas, koreksi Mentari, menyandarkan kepalanya. Kita tim. Mereka berhenti berjalan, menatap ke ufuk timur tempat matahari perlahan mulai turun, mempersiapkan diri untuk terbit kembali esok hari. Badai di Selat Makassar telah mereka lalui. Mereka mungkin kehilangan beberapa bagian dari kapal mereka, namun mereka berhasil mencapai pantai yang baru. Terima kasih, Mas, bisik Mentari, karena sudah berani memilih fajar, bukan terpaku pada senja. Genta tersenyum, mengeratkan pelukannya. Ia tahu, fajar mereka baru saja dimulai. Di timur, di atas kota Makassar yang mereka cintai, sebuah matahari baru telah terbit untuk mereka.